sekarang kita masuk ke dalam bagaimana memanfaatkan V-Ray untuk bisa menciptakan sebuah interior design yang mempunyai kondisi realistik terhadap sebuah gambar. Di sini saya telah mempersiapkan sebuah ruang seperti yang Anda lihat di sini. Ruang tersebut nanti file ini juga bisa Anda peroleh dalam chip CD. Dan saya belum memberikan apa-apa, tapi saya ingin memberikan dulu sebuah sumber cahaya, di mana di dalam ruangan ini yang hanya sekecil ini terdapat sebuah jendela yang seperti Anda lihat di sana. Ya, kita lihat ya, ada sebuah jendela di sana. Oke. Dan di sini kenapa saya di luar dinding saya masih bisa melihat dalam dindingnya? Dikarenakan di dalam kameranya ini saya mengaktifkan yang namanya clip manually dengan konteks near clipnya itu adalah suatu guiders yang berwarna merah ini, dan dia masuk ke dalam dinding sehingga yang di luar dari daerah merah ini tidak dianggap sebuah benda yang hilang, hanya dianggap di depan kamera sebuah benda yang hilang. Oke, sekarang kita mulai. Bila Anda membuat sebuah interior dan Anda ingin memanfaatkan sumber cahaya dari outsource atau dari matahari, maka otomatis Anda harus membuat sebuah sekat atau lubang tempat matahari itu masuk, sinar matahari itu masuk, dan sekat lubang itu terdapat di sisi sebelah kiri ini. Dan seperti Anda lihat dari sisi atasnya, saya tinggal memberikan sebuah metode pencahayaan dengan menggunakan target direct, dikarenakan sangat besarnya size yang terdapat pada sebuah ukuran matahari terhadap bumi, sehingga arah sinar yang jatuh walaupun matahari berwarna bulat, sehingga arah sinar yang jatuh ke permukaan bumi dianggap tegak lurus. Dan makanya dipergunakanlah target direct, bukan spot yang menciptakan sebuah cone daripada besaran sinar. Kemudian tidak lupa shadow yang saya aktifkan, dan saya masuk ke V-Ray Shadow, dan dimana saya coba mengaktifkan direct parameternya. Hotspot fold of saya perbesar sehingga Anda lihat jangkauan daripada lingkaran sinar itu saya dapat perbesar seperti Anda lihat seperti ini. Ya sudah, saya cukup memperbesar seperti itu, dan saya sengaja memiringkan agar jatuhnya area sinar bukan hanya jatuh ke permukaan tapi juga terbiaskan ke dinding. Contoh seperti ini. Dan sekarang kita coba untuk renderingnya. Dalam hal ini kita langsung menggantikan dulu ke productionnya ke V-Ray Demo. Seperti Anda tinggal klik di sini, Anda tinggal cari V-Ray Demo, kemudian OK. Kemudian akan mendapatkan tampilan seperti Anda lihat di layar monitor ini. Kategori render adalah kategori di mana whole parameter daripada V-Ray terdapat di dalamnya. Yang pertama kali perlu harus Anda perhatikan adalah kategori global switchernya, yang sebenarnya tidak perlu harus Anda apa-apakan, tapi dalam satu teknik nanti Anda harus memperhatikan sifat displacementnya. Kita lewatkan terlebih dahulu ini. Saya close. Dan level kedua yang seharusnya Anda perhatikan adalah image sampler anti-aliasing. Fungsi dari anti-aliasing adalah dapat membuat suatu garis lurus yang terdapat dalam sebuah gambar itu lebih terlihat lurus dengan apabila tidak dipergunakan anti-aliasing, maka garis lurus ini akan terlihat jagged. Fungsi anti-aliasing membuat sebuah kondisi garis lurus dalam sebuah image terlihat sangat halus dan rapi. Biarkan kondisinya ke dalam adaptive subdivision, minimum rate-nya -1, maximum rate-nya adalah 2. Ini sudah cukup bagus. Agar tercipta sebuah sebelumnya saya tidak memberikan sebuah indirect illumination terlebih dahulu. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan kondisi ini. Pada saat saya merendering, maka Anda akan melihat adanya sebuah cahaya jatuh ke dalam bidang atau ke dalam permukaan daripada si ruangnya. Cahaya ini dinamakan direct illumination atau cahaya yang terkena langsung atau sumber cahaya yang terkena langsung oleh biasan sinar. Tetapi di dalam kondisi sebenarnya seharusnya terjadi sebuah color blend terhadap permukaan-permukaan yang dipantulkan oleh sinar, dan juga terjadi yang dinamakan bouncing light, sehingga cahaya yang jatuh ke permukaan ini akan dipantulkan lagi ke area sekitarnya, sehingga semua areal di atas juga akan ikut terang.
untuk memungkinkan menggunakan kondisi tersebut, maka Anda harus mengaktifkan di dalam V-Ray kategori Indirect Illumination. Sekali lagi, fungsi Indirect Illumination agar Anda Anda memerintahkan V-Ray untuk mengaktifkan kondisi Bouncing Light, yang secara otomatis menciptakan color blade-nya. Caranya saya tinggal meng-on-kan saja. Kemudian, di dalam kategori ini, Anda diharuskan menggunakan pemilihan primary bounce atau bouncing yang pertama dengan menggunakan engine Irradiant Map, engine yang terdapat dalam V-Ray, dan secondary bounce-nya atau bisa menggunakan Quincy Monte Carlo, sebuah engine yang terpisah. Dan ini adalah satu konfigurasi default-nya. Kita bisa menggunakan ini, tapi nanti kita bisa compare dengan pemilihan yang lain. Dan ada kategori Irradiance Map-nya. Secara default yang terdapat adalah Current Present Height. Semakin tinggi parameter ini, maka semakin halus sebuah warna gelap yang terdapat di dalam sebuah objek, seperti misalkan di sudut-sudut pertemuan antara dinding dengan ceiling. Tetapi otomatis semakin lama proses kalkulasi terjadi. Untuk saat ini kita pergunakan custom. Dikarenakan karena custom, Anda bisa memilih bebas berapa minimum rate-nya dengan maximize rate-nya. Terdapat di sini -3 kosong atau mau sempat mengikuti settingan height-nya. Sehingga bila ini terjadi, kita biarkan terlebih dahulu apa yang terlihat, maka Anda akan melihat sebuah perhitungan pre-pass yang sebanyak tertera di sini adalah 3 kali. Setiap pre-pass ini akan memberikan sebuah intensity warna-warna yang kuat pada setiap permukaan-permukaan yang gelap, sebagai contoh, atau permukaan-permukaan yang lebar. Tetapi untuk kategori latihan ini kita pergunakan hanya 1 kali pre-pass dengan settingan -3, -3. Dan kemudian Anda juga bisa menggunakan warna cahaya luar atau environment atau langit, itu bisa terbiaskan masuk ke dalam dengan mengaktifkan override max-nya. Sehingga saya coba untuk merenderingnya. Komputer hanya mengkalkulasi pre-pass sebanyak 1. Dan ini membutuhkan waktu lama disesuaikan dengan kelengkapan bidang, kompleksitas bidangnya dengan kompleksitas sebuah penempatan material dan lampunya. Oke, kita tunggu dulu ini sambil berakhir. Ya, yang seperti Anda lihat di sini sudah terlihat sebuah image yang terjadi dikarenakan adanya pantulan atau bouncing light. Kita belum berbicara color blade-nya, tetapi kita baru berbicara bouncing light-nya. Sehingga dari sumber cahaya yang masuk ke permukaan ini akan dipantulkan sekelilingnya. Tetapi seperti Anda lihat, sifat pantulannya sangat-sangat lemah. Itu bisa Anda lakukan bila Anda menaikkan jumlah bouncing, tetapi memperlama proses kalkulasi. Ada sebuah triki yang dimana Anda mampu membuat sebuah biasan sinar yang masuk ke dalam itu dapat reflektifkan ke setiap permukaan dengan sempurna. Caranya adalah Anda pergunakan sebuah jenis tipe lampu V-Ray dinamakan V-Ray light, seperti softbox pada dunia fotografi yang saya letakkan di jendela di mana tempat sinar itu masuk, dan size-nya sesuaikan dengan size jendelanya. Dan seperti Anda lihat, arah panah ini menandakan bahwa arah sinar akan keluar. Saya tidak menginginkan dengan arah sinar yang terbuat awalnya. Saya akan coba balikan dengan arah di mana sinar matahari itu masuk. Saya geser di belakang daripada si lampu, si jendela. Sekarang kita cek dulu di modifier. Secara default, pada saat Anda membuat pertama kali V-Ray light, dia akan men-setting ke angka 30. Nah, di sini Anda bisa memperkecil nilai tersebut sehingga tidak terlihat overlight. Jumlahnya bisa Anda sesuaikan. Dalam hal ini saya coba menggunakan multiply-nya sebesar 6 saja. Kemudian ada sebuah kategori invisible dan visible. Secara otomatis bila ini tidak diaktifkan, maka pada saat di-rendering nanti bagian daripada jendela ini akan berwarna putih dikarenakan softbox ini akan diperlihatkan dalam bentuk berwarna putih.
Sedangkan yang kita inginkan, saya tidak menginginkan warna putih ini atau kita namakan white card di dunia fotografi, tapi saya yang menginginkan biasan sinar yang akan membantu sebagaimana mestinya sebuah sinar masuk ke dalam sebuah sebuah ruangan. Jadi saya lakukan proses invisible. Dan agar terlihat lebih bagus bila permukaan shadow ini terbias di setiap permukaan bidang ini, maka saya pergunakan aktifkan smooth surface shadow. Dan juga tidak lupa Anda juga bisa menambahkan nilai samplingnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Kita set ke angka 30. Semakin besar nilai samplingnya, otomatis kalkulasi semakin lama, tetapi semakin soft shadow yang bisa dihasilkan. Sekarang kita lihat hasil compare-nya. Saya rendering last preview dulu. Oke, ini saya coba clone render frame Windows agar kita bisa melihat sesuatu yang baru ini akan menghasilkan kondisi seperti apa. Dan juga membutuhkan sebuah proses. Nanti kita akan balik lagi setelah proses ini selesai. Ya, seperti Anda lihat di sini, maka Anda akan bisa melihat sebuah pantulan atau bouncing light yang terjadi dari setiap sudut ruang, yang ini dimungkinkan karena diletakkan sebuah V-ray light ya di setiap lubang atau di setiap sumber cahaya itu akan masuk. Ini adalah merupakan sebuah trik yang biasa dipakai oleh seorang animator untuk mengadaptasi sebuah bouncing light di dalam sebuah ruangan yang disinari sedikit oleh sebuah sumber cahaya. Nah, sekarang kita mencoba untuk memberikan sebuah material yang sesuai dengan kebutuhan di dalam ruangan tersebut, sehingga kita akan bisa melihat seberapa jauh color blend itu dapat mampu mensimulasikan, dapat mampu memberikan sebuah environment tersendiri. Oke, sekarang saya coba buka terlebih dahulu material. Anda tinggal pilih material yang mana saja, misalkan material ini. Saya namakan adalah material ini dinding. Oke, terus kemudian saya letakkan, saya berikan warna putih terhadap dinding tersebut. Saya pilih dinding ini, saya kirim. Saya tinggal hanya menggunakan material standar, dikarenakan tidak memberikan sebuah sifat apapun terhadap nilai dindingnya. Dan saya memberikan sebuah warna listingnya ini dengan diffuse, hampir menyerupai warna-warna coklat seperti ini. Saya pilih listnya, saya kirim. Saya pilih jendelanya, list jendela pun juga saya kirim. Dan jendela itu sendiri, ya. Dan kemudian tinggal warna lantai. Dikarenakan lantai memiliki sifat refleksi, maka saya menggunakan sebuah V-ray material karena akan lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa dieksekusi di dalam V-ray engine. Di diffuse-nya saya berikan sebuah kategori bitmap, yang dimana Anda sudah dapat memperolehnya di dalam CD. Itu ada namanya floor tile, seperti ini bentuk image-nya. Saya open. Tidak lupa saya namakan dia floor. Ya, saya kirim ke bidang floor ini. Saya perlihatkan biar saya bisa mengetahui seberapa jauh. Ya, kira-kira cukup untuk besaran daripada setiap tilingnya. Dan saya menginginkan terjadinya sebuah refleksi bila saya letakkan sebuah benda di atasnya. Maka secara otomatis Anda harus menggantikan warna reflect yang berwarna hitam ini menjadi warna putih, sehingga dia bila mana saya nyalakan background akan mempunyai sifat reflektif. Tetapi tidak mungkin sebuah lantai mempunyai sifat reflektif seperti cermin. Maka saya harus memberikan sebuah batasan yang dinamakan efek Fresnel, sehingga reflektif akan lebih kuat bila benda tersebut dekat dengan bidang lantai. Tetapi pada saat benda tersebut jauh dari bidang lantai, maka hanya terjadi sebuah reflektif semakin lama semakin kecil dan semakin lama semakin blur. Oke, ini adalah sebuah konteks sederhana. Nah, nanti kita sebelum kita melakukan proses simulasi, saya juga ingin menjelaskan adanya sebuah sifat yang memungkinkan setiap benda mempunyai sifat intensity yang sangat tinggi dibandingkan benda yang lain, sehingga dia bisa mempengaruhi areal di sekitarnya. Nah, itulah konsep color blend. Untuk memudahkan kondisi tersebut, saya jelaskan di kategori render.
Kemudian Anda akan mendapatkan di paling bawah ada kategori sistem. Di kategori sistem ini Anda akan mendapatkan sebuah object setting dengan lighting setting. Di object setting, Anda bisa mendapatkan semua elemen-elemen komponen terdapat di viewport. Bila saya memilih lantai, saya ingin lantai mempunyai intensity lebih besar dibandingkan yang lainnya, sehingga warna coklat ini mempengaruhi warna-warna di sekelilingnya. Sedangkan warna tembok, warna ceiling, warna putih. Maka saya cukup menaikkan Generate GI, jadi dia menghasilkan sumber cahaya. Nilai defaultnya adalah 1, maka saya harus menggantikan ke nilai yang lebih besar, misalkan 1.5 atau 2. Selesai. Bila mana Anda menginginkan bahwa warna dinding lebih dominan, maka Anda naikkan nilai Generate GI-nya. Dan bila Anda menginginkan warna dia lebih pekat untuk menerima intensity dari benda-benda lain, maka Anda harus menaikkan nilai Receive GI-nya. Ini adalah suatu metode bagaimana intensity color blade bisa diterima oleh setiap objek. Oke, setelah ini sudah selesai, maka pada saat tadi Anda mencoba untuk mengkalkulasi dengan menggunakan metode secara default yang terjadi terhadap indirect illumination, maka saya akan menjelaskan sebuah metode yang kedua yang sebenarnya bisa Anda pilihkan. Metode yang dimana primary bounce menggunakan irradiance map ini merupakan sebuah step yang sangat ideal, dan tetapi saya coba untuk mengganti secondary bounce dengan menggunakan photon map. Nah, di dalam photon map ini maka Anda diharuskan untuk merubah atau untuk menggantikan setiap setting yang terdapat di dalam kategori global photon map. Saya akan memberikan sebuah clue, di mana idealnya nilai bounce dalam kondisi ruangan seperti ini, saya tidak menginginkan nilai bounce yang sangat tinggi. Jadi saya cukup memberikan sebuah angka parameter sekitar antara 2 dengan 3. Anda bisa bermain di level itu, tapi silakan Anda bermainnya. Tetapi saya hanya memberikan sebuah clue bahwa Anda bisa bermain di kategori bounce, kemudian di kategori maksimum fotonnya. Dalam nilai 30, oke, sekarang kita coba lihat dengan nilai 3 dengan maksimum foton 30, dan saya coba perkecil di 320 240, dan saya juga coba cek untuk di customize minus 3 minus 3. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini memerlukan suatu proses. Saya coba hold dulu. Nanti kita akan balik lagi setelah proses kalkulasi selesai. Ya, seperti Anda lihat di sini, sekarang proses hampir selesai, di mana kita sudah memperoleh sebuah kondisi, sebuah color blade yang didominasi oleh warna di bawah, karena kan Generate GI ya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Tetapi kita melihat sebuah warna intensity yang sangat pekat di area yang sangat dekat dengan sumber sinar. Dan untuk bisa menormalkan kondisi ini, bila Anda menggunakan metode photon, sebuah metode yang efektif, kita coba untuk memperkecil maksimum fotonnya. Saya coba mengetik dalam konteks angka 5. Nanti kita coba compare kembali, yang dimana ini adalah angka 30, kita compare dengan angka yang kondisi max photon 5. Oh, ternyata saya coba untuk menstop di tengah jalan. Nilai 5 dan 3 masih terlalu tinggi, sehingga masih terdapat sebuah intensity yang sangat tinggi. Saya coba untuk bounce saya setting ke 1. Ini juga maksimum fotonya saya setting ke 1. Kita lihat bagaimana, apa yang terjadi. Ini adalah sebuah metode yang banyak saya sering lakukan, dikarenakan kita diharuskan untuk sering menstudi kemungkinan-kemungkinan, sehingga kita akan mampu untuk beradaptasi bila kita berhadapan dengan tools-tools yang baru berapa bulan kemudian. Di sini saya mencoba untuk mengajarkan ke Anda pola berpikir atau pola kerja yang mencoba untuk inovatif di dalam mencari sebuah jalan. Oke, dengan nilai bouncing yang sangat sedikit, maka proses kalkulasi yang tadinya lebih lama akan semakin lebih cepat. Dan ternyata ada sebuah dominan warna kembali ke warna abu-abu, atau tidak, warna color blade-nya tidak terlalu dominan. Oke, kalau gitu saya coba menaikkan kembali. Kita coba bounce saya naikkan tetap ke angka 3, tapi max photonnya ke angka 1. Kita coba lagi rendering, terus dan terus Anda mencoba sampai Anda mendapatkan sebuah parameter yang pas sesuai dengan kerjaan Anda.
Ops, ternyata nilai 1 kurang juga menciptakan color blade yang ideal. Saya coba naikkan lagi nilainya, misalkan menjadi 3. Tadi ke 5, sekarang kita coba ke 3. Kita coba oke. Ya, kita coba lagi, kita coba rendering lagi, kita lihat apa yang terjadi. Oke, sekarang terlihat ada beberapa progres di mana saya mencoba untuk menurunkan nilai intensity V-Ray light-nya, tetapi sayangnya sangat redup. Yang tadinya 6 menjadi 3, sekarang saya coba menaikkan menjadi 4. Ya. Dan saya akan bermain di level tetap global photon map-nya bounce-nya 3 dan maximum photonnya adalah 5. Atau sekarang saya mau coba di 4. Sekarang kita coba lagi sambil benar-benar mendapatkan nilai maksimum. Ada yang saya lupa. Di sini saya coba untuk mengaktifkan dalam kategori settingan irradiance map-nya ada namanya option show calculation pace. Dengan ini diaktifkan, maka pada saat Anda melihat proses kalkulasi dalam kondisi prepass, Anda sudah bisa melihat sebuah pixelize yang akan menuntun Anda terhadap hasil akhirnya nantinya. Jadi, misalkan di sini terlihat ada sebuah warna lebih terang di sini. Ada kemungkinan warna ini akan menjadi lebih overexposed, tapi kita lihat dulu setelah sudah terjadi sebuah pixelize secara tajam. Ya, much better dari yang sebelumnya, tapi masih terdapat sebuah intensity yang sangat kuat. Oke, kalau gitu saya mencoba untuk tetap bermain di multiply 3. Saya coba rendahkan dan saya coba cek kembali di ininya bounce saya bikin 3, atau di sini saya coba bikin oke, saya pilih seperti itu dan saya mau coba untuk mengkalkulasi kembali. Ya, sudah hampir selesai. Nah, sekarang lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah proses di mana saya akan mencoba untuk memperlihatkan proses ini secara bertahap, dan diharapkan Anda juga masih bisa memaksimalkan kondisi ini dan Anda juga bisa meletakkan benda-benda di sekitarnya seperti yang saya lakukan untuk bisa mendeteksi seberapa jauh benda-benda tersebut mempengaruhi area lampu di sekitarnya. Dan bila mana Anda beranggapan bahwa proses yang sekarang kita lakukan merupakan proses yang sangat lama, saya ingatkan kembali bahwa apa yang sekarang kita coba adalah merupakan demo version yang hanya setengah performance dari commercial versionnya. Dan juga Anda sebenarnya dengan menggunakan demo version, Anda juga bisa menggunakan metode yang kedua, dan di commercial version pun juga bisa menggunakan metode itu. Ada namanya istilah mode di dalam menyimpan sebuah data. Single frame itu adalah bila mana Anda menggunakan irradiance map, itu ideal bila terjadi perubahan posisi dari setiap objek atau ada objek yang beranimasi di depan kamera. Tetapi bila Anda ditujukan terhadap architectural walkthrough yang dimana benda, dinding, interior, pintu, dan segala perabotnya diam di tempat, hanya kamera yang berjalan, Anda bisa menggunakan metode incremental add to current map, di mana pada saat melakukan proses kalkulasi Anda aktifkan ke level ini dan kemudian hasilnya itu Anda savekan. Dan secara otomatis ini harus Anda nyalakan, Anda harus simpan di mana pada saat semua kalkulasi framingnya sudah selesai, dia akan otomatis pindah ke dalam from file. Dan yang cukup Anda lakukan di step ini adalah dia mencoba mengkalkulasi prepass-nya saja. Berarti dia tidak melakukan proses rendering, dan Anda cukup melakukan proses kalkulasi per setiap jumlah frame yang tidak selalu satu frame, tergantung kecepatan dari kamera. Saya coba melakukan ke active time segment. Kita coba simulasi bila mana Anda ingin menggerakkan ke view kamera, angle-nya Anda ingin gerakkan, dan saya aktifkan ke active time segment. Saya mencoba mengkalkulasi per setiap 10 frame. Jadi saya melakukan proses 10 atau every frame. Nah, di mana berarti proses prepass-nya akan dilakukan per setiap 10 frame. Bila mana Anda mempunyai 100 frame, maka proses prepass yang terjadi 10 kali.
Ya, bisa jadi Anda menggunakan 15 kali atau every 9 frames 15 kali. Nah, ini adalah sebuah proses. Knowledge ini bisa Anda dapat di forum, yang dimana ada forum V-Ray yang sangat-sangat membantu saya khususnya, mungkin juga dengan para pemakai V-Ray di Indonesia pada umumnya, adalah masuk ke dalam forum Chaos Dimension. Anda bisa lihat di dalam printing kepada halaman di chip CD-nya, di majalah chipnya, dan juga di evermotion.org. Dan dua forum ini sangat membantu Anda untuk bisa mengeksplor lebih jauh seberapa jauh kekuatan yang bisa diperoleh dengan menggunakan V-Ray rendering.